There'll be a lot of space you never seen before. I'm trying to tell you what you already know. Have you ever been this bad and pray as you cry? When did you apologize or ask him to guide? Now you're standing in this place, it's time to show all the deeds that you've done. The horn has been blown, yeah. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. What could I say? Where could I go? When you're the most high, the king of that day. I'll be standing. Oh my, forgive me for my wrongs. Protect me in your shade, don't let me slip away. Have you ever been this bad and pray as you cry? When did you apologize or ask him to guide you? Now you're standing in this place, it's time to show all the deeds that you've done. The horn has been blown, yeah. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. It's you who can save me, only you can guide. You know how I feel, I know that this day is real. Forgive me, my Lord. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Omadu dihasilkan dari lebah pilihan. Setiap tetesnya mengandung banyak manfaat bagi tubuh karena diambil langsung dari lebah yang sudah siap panen. Omadu 100% madu murni tanpa bahan tambahan lainnya. 5 manfaat omadu yang menakjubkan: membantu mengontrol gula darah dalam tubuh, mengatasi alergi, sumber energi dan vitamin, dan sumber antioksidan, serta meningkatkan kualitas tidur.
belum keluar. Suara saya belum keluar ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ternyata tadi saya masih mood. Tadi saya lagi baca puisi, Bapak Ibu. Saya mau baca ulang. Kalau bukan karena cinta, takkan kutulis pantun ini. Kalau bukan karena cinta, takkan berkumpul kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih belum ada kabarnya yang jawab salam. Ini kalau misalkan ada yang belum jawab salam, kemungkinan suara saya tidak terdengar ya. Jadi yang merasa menjawab dan merasa sudah beragama Islam, silakan salamnya dijawab. Karena menjawab salam sesama muslim itu hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak, Ibu, semua sahabat-sahabat yang hadir dalam pertemuan kita ba'da subuh pagi ini. Pertama-tama dan tidak henti-hentinya kita untuk saling mengingatkan dan saling mengajak agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ini adalah suatu hal yang penting yang akan menentukan standarisasi hidup kita, yang akan menentukan perbedaan status kita di antara satu hamba dengan hamba yang lain. Maka dari itu, Bapak Ibu semuanya, marilah kita biasakan kebiasaan untuk bersyukur ini di dalam diri-diri kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menjadi orang yang kufur. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita sama-sama bersyukur. Dengan sama-sama merenungi perkataan-perkataan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu yang telah memberikan kepada kami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat kuota. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Tuhan yang telah menyaksikan kami bermaksiat, namun Engkau tetap memuliakan kami dengan Engkau menutup aib-aib kami di hadapan manusia lainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas setiap nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Hambamu yang bersyukur, dan jangan Engkau masukkan kami ke dalam golongan hamba-Hambamu yang kufur. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi bagian dari orang yang pandai bersyukur ya, Bapak Ibu semuanya, karena ini adalah skill yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kiamat nanti kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan menjadi umat yang dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Waldi. Bapak Ibu semuanya bisa panggil saya Waldi. Insya Allah akan menemani proses belajar kita pada kesempatan hari ini bersama turunda kita Ustadz Yosi Al-Muzani. Insya Allah kita akan melanjutkan kegiatan kita terkait Quranic Vibes ya. Mengawali hari dengan kalam ilahi. Judulnya hari ini mantep banget Bapak Ibu semuanya. Good people, fokus akhirat dan tak lupakan dunia. Kalau firman Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Karena kan kita nih sering kepeleset ya Bapak Ibu semuanya, kadang kita itu mau fokus akhirat, tapi dunia kita nggak urus. Kadang kita mau fokus urusin dunia, seolah-olah kita itu tidak mau mengerjakan ibadah-ibadah akhirat gitu ya. Nah ini kadang kita suka bingung sendiri. Kalau kita ngerjain dunia, kita seolah cinta dunia. Kalau kita ngerjain akhirat, kita seolah nggak mentingin dunia. Nah,
Maka dari itu kita belajar sebuah materi yang sangat penting banget ini, prinsip hidup banget dari gurunda kita Ustadz Yosi Al-Muzani. Beliau adalah founder klinik nikah dan pembina Solo Raya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, sebelum kita nanti belajar, kita pengen tahu dulu nih, Bapak Ibu semua yang ada di sini, nama dan asalnya dari mana saja. Coba silakan dituliskan nama dan asalnya supaya tahu siapa saja di sini yang turut belajar. Siapa tahu ada teman SD, ada teman SMP, ada teman SMA, ada teman kuliah, atau mungkin tetangganya sendiri yang ikut belajar. Tapi kita nggak tahu karena semuanya ini pada aneh-aneh. Kadang namanya beda gitu ya. Namanya di aplikasi Gmail sama nama aslinya. Maka dari itu silakan Bapak Ibu semuanya namanya diganti nama underscore user alamatnya, terus kemudian silakan minta tolong diinfoin asalnya dari mana saja namanya. Bu Ruli dari Cikarang, Masya Allah. Bu Nisma dari Pasuruan, Masya Allah. Bu Sintia Bekasi, Septi Madian, Masya Allah. Ayu Mas Mbak dari Kaltim, Budian Pratawi Yogyakarta, Masya Allah. Jogja. Bu Rohmiatun Jakarta. Masya Allah, yang lain dari mana? Ini ada dari Tangerang Selatan, ada dari Bandung, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ternyata kita sudah sama-sama belajar dengan saudara-saudara kita dari berbagai macam penjuru daerah ya. Semoga ini menjadi wasilah keberkahan yang Allah berikan kepada kita dan menjadi keberkahan ilmu yang semoga nanti dari keberkahan itu kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kita sudah mendapatkan kabar Bapak Ibu semuanya bahwasanya guru kita Ustadz Yosi sudah bergabung sama kita nih. Nah, maka dari itu sembari kita ajak beliau ngobrol-ngobrol, silakan ayah Bapak Ibu semuanya di-share dulu kegiatan kajian kita pada pagi hari ini, di-share ya supaya banyak yang tahu dan amalan dan juga pahalanya bisa nular ke kita semua. Izin memanggil Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah sudah ada di Zoom, Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya pagi ini, Ustadz? Apakah sehat atau sedang ada yang luka-luka? Atau gimana, Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas, sehat. Masya Allah. Gimana, Ustadz? Bisa dijelaskan sedikit terkait materi kita pada kesempatan pagi ini terkait good people, fokus akhirat dan tak lupakan dunia. Kenapa materinya jadi penting ini, Ustadz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bunda, Ayah Bunda, dan jamaah sekalian. Bersyukur sekali hari ini kita bisa bertemu lagi. Intinya kita akan membahas terkait halaman 22. Nah, di situ ada kalimat yang nanti coba kita eksplorasi, kita coba dalami terkait umatan wasatan, terkait umat pertengahan. Tetapi karena pembahasan umatan wasatan ini terlalu lebar, makanya Yosi pakai judulnya Good People, orang baik. Karena mau tidak mau siapapun yang Allah anugerahkan, siapapun yang Allah titipkan, siapapun yang Allah amanahkan, jadi umatan wasaton itu juga kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. Karena kenapa? Karena keberuntungan kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kita mensyukuri menjadi umat yang terbaik ini dengan sikap yang tengah-tengah, sikap yang adil. Ya nanti kita akan bahas gimana aplikasinya yang simple-simple saja di dalam kehidupan ini. Insya Allah itu Mas Waldi, jadinya kita
fokusnya kepada good people, bukan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Sebenarnya di halaman 22 di suratil Baqarah kan, ayat 143. Dan serunya ayat ini itu, kalimat ini itu ada di ayat yang merupakan pertengahan di suratil Baqarah. Itu insya Allah. Masya Allah. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi sekarang ini kita sedang ingin mengkaji Al-Quran dengan bentuk pengaplikasian yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah akan kita bahas. Ini pas banget di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah halaman yang ke-22. Silakan untuk Bapak Ibu semuanya boleh dibuka dulu mushafnya, diambil Al-Qur'annya, dibuka mushafnya, dilihat halaman yang ke-22 supaya kita belajarnya bisa lebih guyup, bisa lebih meresapi apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Silakan. Saya tunggu 1 menit ya Bapak Ibu untuk ambil mushaf dan juga buka. Silakan. Bagi peserta yang mau membaca, artinya supaya pahalanya nular ke yang belajar lain, silakan di raise hand. Pakai fitur raise hand yang mau baca artinya ayat yang ke-142 sampai 145. Silakan Bapak Ibu yang mau baca artinya, yang sudah buka mushafnya. Ibu Yalinda Sofyan, Masya Allah. Silakan Bu. Boleh minta tolong tim operator. Silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 143 ya, Sat? Dari 142 Bu. Oh ya. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka Muslim dari kiblat yang dahulu mereka kiblatkan kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan-jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kami berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Kami melihat wajahmu, Muhammad, sering menengahkan ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadap Terus Bu. Maaf Bu, suaranya hilang Bu. Yalinda. Baik Bu, saya lanjut bacain ya dari yang Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan menjadi kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain, dan
Jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Allah tabarakallah, terima kasih banyak Bu Yalinda yang sudah membantu membaca terjemahan daripada ayat yang akan kita kaji. Selebihnya kita akan dengarkan pemaparan dari gurunda kita, Ustadz Yosi, dan kita bisa mengambil pelajaran serta hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Pada gurunda, Ustadz Yosi, waktu dan tempat dipersilakan tafadhol masykurah Ustadz. Baik, terima kasih Mas Waldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa ahdiyaka ila siratil mustaqim. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna fid din wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak, teman-teman semua, bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali Allah amat sangat menyayangi kita. Buktinya apa? Di awal hari kita masih diberikan apa? Kenikmatan untuk bisa bermajelis. Dan banyak sekali di antara orang-orang yang pagi ini pengen banget bermajelis, pengen banget berdiskusi terkait agama, pengen mengkaji ilmu-ilmu Allah. Tetapi karena tuntutan, karena memang tanggung jawab, beliau mungkin tidak bisa senikmat yang kita rasakan pagi hari ini. Untuk itu, mari kita sempurnakan kesyukuran kita kepada Allah, agar benar-benar Allah senantiasa memberikan kenikmatan bermajelis ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita saling bernasihat, saling mengingatkan untuk senantiasa minta sama Allah untuk diberikan kekuatan, kemudahan, keringanan, dan keistiqomahan untuk menjadi muhibbin, untuk menjadi pecintanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, abang kakak, ayah bunda yang Yosi amat takzimi, bersyukur kepada Allah, kita sudah nyampe di halaman ke-22 min suratil Baqarah. Dan tadi terima kasih banget bagi ibu yang sudah bacain semua. Tapi ingat, uniknya di Quranic Vibes ini atau khasnya di Quranic Vibes ini bukan kita lagi mentafsirkan semuanya, tetapi kita mengambil apa? Hikmah. Kita mengambil pelajaran yang bisa kita tangkap, ya kan, di halaman tersebut. Nah, makanya ketika kemarin saya baca, yang paling bisa Yosi tangkap adalah terkait apa? Terkait good people. Dan orang-orang yang baik ini adalah orang-orang yang tetap fokusnya adalah kepada akhirat, dan tentunya kita tidak melupakan, ya kan, tidak melupakan dunia itu sendiri. Atau yang paling simpelnya Bapak Ibu, sebelum kita kemana-mana, sebelum kita lebih dalami, orang-orang yang good people, orang baik itu, atau bisa dikatakan lebih global lagi, umat dan wasatan itu, umat pertengahan, ya, itu adalah, atau umat yang adil, kan orang baik itu adalah bagian dari umat yang terbaik.
bagian dari umat pertengahan. Itu adalah orang-orang dimanapun Allah mentakdirkan dia saat ini dimanapun tetap bisa apa? Membawa nilai-nilai Islam atau apa? Benar-benar apa? Bisa benar-benar selalu ya kan? Selalu apa? Merasa dibersamai Allah Subhanahu wa taala dimanapun kapanpun. Dimanapun dan kapanpun. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Jadi Bapak Ibu, ada dua perkara yang tak ada sesuatu pun yang mampu melebihi keutamaannya. Jadi ada dua hal. Yang dua hal ini keutamanya tidak bisa disaingi oleh selain dua hal ini. Ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita tahu bahwa semuanya pengen apa? Semuanya kan pengen apa? Kepengen banget, kepengen ketika nanti di ujung kehidupan ini juga pengennya husnul khatimah. Allah marzuqna taqwa wal istiqamah, ya kan? Ya Allah berikan rizki kepada kami ketakwaan, keistiqomahan, dan juga wa husnul khatimah, dan bagaimana penutup yang baik. Makanya untuk menuju cita-cita kepada penutup yang baik, kita harus paham bahwa ada dua hal yang tidak ada tandingannya. Apa dua hal itu? Pertama adalah al-imanu billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu benar-benar udah nggak ada tandingan. Makanya apapun kondisi kita, Bapak Ibu, apapun yang sedang kita rasakan, seberat apapun, sesulit apapun, ketika Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan keimanan di dalam kehidupan kita, kita harus banyak-banyak bersyukur. Dan tentunya wa naf'ul muslimin. Orang-orang yang beriman itu pasti apa? Polanya, benang merahnya atau impact-nya adalah benar-benar dia itu apa? Bermanfaat bagi orang-orang sekitar, bagi umat di sekitarnya. Makanya al-imanu billah wa naf'ul muslimin. Jadi benar-benar bagaimana di dalam kehidupan ini ketika kita itu pengen terus menjaga nikmat, ya kan? Menjaga nikmat menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita terus mengistiqomahi keberimanan ini dan terus menjadi baik. Dan kita sudah masuk, ayah bunda, bapak ibu, di bulan Dzulhijjah. Dan Allah berfirman, wal fajri walayalin ashar. Jadi 10 hari ini, yang walayalin ashar ini, ada ulama yang berpendapat 10 hari akhir di Ramadan, 10 hari awal di Dzulhijjah, dan 10 hari awal di Muharram. Dan ingat, ini berturut-turut. Dzulqa'dah itu bulan ke-11. Dzulhijjah bulan ke-12. Ini bulan ke-12. Berarti tahun barunya apa, Bu? Bapak, Januari atau Muharram? Ya, biasanya sih Januari, biasanya. Ya kan, tapi karena ini Quranic Vibes, ya Muharram ya. Dan ingat-ingat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini termasuk arba'atun hurum. Termasuk dari 3 bulan yang masuk bulan-bulan mulia. Dan ini istimewa sekali. Yang berpisah apa? Rajab. Makanya di 3 bulan ini, wabil khusus ini di bulan Dzulhijjah, ini bagus banget untuk kita bagaimana momentum untuk kembali menjadi baik. Makanya guru saya sering berpesan, bunda, yang kadang-kadang kita itu kalau lagi pas baiknya itu jumawa, kalau pas lagi buruk-buruknya itu putus asa. Guru saya selalu bilang, kiai saya selalu bilang, Allah itu yos lebih mencintai pendosa yang suka bertobat daripada orang yang dianugerahi sama Allah itu soleh, tapi nggak pernah merasa salah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Bu, selalu apa?
Pak, kasih kesempatan orang yang salah itu jadi soleh. Bayangin, salahnya seperti apapun, selalu kasih pintu buat soleh. Walaupun namanya tidak soleh dan soleha. Ini yang perlu dipahami ini. Ya. Makanya ini benar-benar kita harus manfaatin 10 awal di bulan Dzulhijjah. Untuk apa? Momentum. Karena lain, sepanjang bulan Dzulhijjah itu mulia. Tetapi berbeda sekali di 1 sampai 10 ini. Bagaimana kita meningkatkan ketakwaan. Karena apa? Mau tidak mau, ya kan? Puncak ibadah haji, al-hajju Arafah, ya kan? Ada wukuf di Arafah, dan Arafah ya'rifu, ini benar-benar bagaimana kita mengetahui sebenarnya kita punya siapa sih? Kita ini siapa itu? Kita man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kita itu menelisik tentang diri kita agar kita tahu penguasa kita. Kita agar tahu apa namanya itu siapa sih yang berkuasa atas diri kita. Agar kita ini apa? Tidak hanya merasa menjadi orang baik, tapi orang baik beneran. Ya, sesuai yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah itu selalu apa? Punya sifat 5 sifat yang selalu ngasih kesempatan bagi orang-orang pendosa seperti saya ini. Kan akumulasi dari dosa itu, Bu, Pak, disebut israf. Orang itu kalau khotok, ya kan, kalau salah, itu Allah punya sifat afu. Allah itu apa namanya? Kalau salah berarti memaafkan. Nah, makanya kita ini, ya Allah, ya siapa-siapa bukan, giliran ada orang salah sama kita, aku nggak bakal maafin dia, ya kan? Dia nggak pantas untuk aku maafin, wah, dan lain sebagainya lah. Nah, makanya ini Allah Subhanahu Wa Taala ini masih tingkatannya yang paling atas tuh. Kalau salah khotok, Allah punya sifat afu. Tetapi kalau dosa, dzanbun, Allah punya sifat apa? Ghafir, mengampuni. Jadi mau salah, mau dosa, itu selalu ada pintu celah, ada kesempatan yang Allah buka. Orang-orang yang lagi bersalah jadi soleh, yang salah jadi solehah. Tetapi coba, kalau tidak hanya berdosa, tapi akumulasi dosa, dzunubun, itu Allah punya sifat ghaffar. Ya, Allah itu punya sifat menghilangkan. Bahkan yang kerennya lagi di Al-Quranul Karim, wah ini mukjiz ya. Namanya sudah Quranic vibe. Siapapun orang yang dekat sama Al-Quran, serius, dia akan nggak hanya merasakan senang tapi bahagia. Senang itu sementara, bahagia yang benar-benar bahagia. Makanya orang-orang yang akumulasi dosanya banyak, tetap Allah Subhanahu Wa Taala Ghaffar, ya kan, menghilangkan semua dosa-dosa itu, ya kan. Kemudian tidak hanya akumulasi dosa, tapi dosanya ini pekat banget nih. Jadi udah terakumulasi, pekat banget, ya kan. Dzunubun ma'adzulmi, sudah berdosa, zalim lagi kepada dirinya sendiri. Allah itu juga punya sifat apa? Ghafur, menghilangkan itu semua. Bahkan yang istimewa sekali, Bapak Ibu yang amat kami takzimi, yang amat kami hormati, yang benar-benar ketika apa? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar apa? Kita itu kayak bukan hanya salah, bukan hanya dosa, bukan hanya akumulasi dosa, tetapi apa? Kita juga apa? Pekat dosanya itu digabung semua dengan tadi kata israf tadi, ya kan? Kumpulan-kumpulan dosa itu, Allah ternyata masih punya satu sifat lagi yang Allah firmankan, Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadinya ingat, ayah bunda yang Yosi amat takdimi, Allah masih punya sifat rahmat, Allah masih punya sifat cinta. Dan kita seisrof-isrofnya, sependosa apapun, Allah Subhanahu Wa Taala masih panggil kita hamba. Bukan hai pendosa,
hai maling, hai tukang korupsi, hai pembohong, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Level sebanyak apapun, mau salah, mau dosa, mau akumulasi dosa, dosa yang pekat, mau israf, ya kan? Kumpulan dosa yang sangat banyak dari yang pekat-pekat itu, Allah masih punya sifat rahmat. Makanya biasanya yang sudah meninggal itu disebut apa, Bu? Namanya, Bu? Pak, kalau laki apa, kalau bapak apa? Hmm? Ya kan? Disebut apa? Disebut almarhum, almarhumah. Makanya ini yang harus difahami. Makanya ketika kita apa? Selalu benar-benar di dalam kehidupan ini, ya kan? Yang kita benar-benar rindukan, yang benar-benar kita harapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar insya Allah kita akan terus terjaga menjadi orang yang baik. Makanya kita bergantungnya adalah, kita berharapnya adalah kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada ikhtiar kita. Tetapi yang harus Bapak Ibu fahami tadi, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'ul muslimin. Jadi selama Allah masih memberikan apa? Keberimanan, syukur-syukur dari keberimanan itu benar-benar mulai dikit demi sedikit bermanfaat bagi orang lain. Itu merupakan keistimewaan yang luar biasa. Walaupun ya kan di tengah keberimanan kita, di tengah kita terus mengamba kepada Allah, proses kita untuk bermanfaat kepada orang lain, kita masih tetap di dalam dosa. Tidak masalah. Karena kullu bani Adam khata'. Ya kan? Setiap anak Adam mesti punya salah, mesti punya dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah, orang yang berdosa adalah terus minta apa? Ampun sama Allah. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana dari hari ke hari ini orang baik itu adalah orang-orang yang percepatan minta ampunnya sama Allah, sadarnya salah sama Allah itu lebih cepat, dan lebih cepat. Jangan tadi, ya kan, guru saya menyampaikan orang yang salah tapi punya hobi meminta maaf, bertobat itu lebih baik daripada orang yang sekarang lagi Allah takdirkan soleh tetapi nggak pernah merasa salah. Gampangannya orang yang nggak pernah merasa salah itu wis pokoknya merasa lebih baik daripada orang lain. Wis simpelnya kayak gitu dah. Nah ini makanya ada yang tanya tadi, kalau khotok itu afu, kalau dzunub itu ghafir, kalau akumulasi dosa itu dzunub itu ghafar, ya kan? Kalau dosanya pekat tadi, dzunubun dzulmi, itu ada apa? Ghafur. Jadi ini cuma istilah-istilah saja. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita, posisinya dimanapun, sebelah manapun, Allah itu selalu kasih kesempatan kita untuk jadi orang baik. Ya, makanya ya rugilah bagi kita ketika apa sudah jadi orang Islam, ya kan, kemudian sholat, dikasih sholat sama Allah, dikasih ngaji sama Allah, tetapi kita itu nggak terus apa kepingin masuk surga. Kita harus kepingin masuk surga terus. Bahkan yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Bagaimana kita terus dianugerahkan sama Allah surga yang sangat luar biasa, surga yang paripurna kenikmatannya. Makanya Bapak Ibu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga menyampaikan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Siapa yang masuk kubur itu tanpa membawa bekal. Nah ini. Kan orang baik kan harusnya apa? Bagaimana sibuknya di dunia ini bukan kepada pernak-perniknya, tetapi fokus kepada tujuan. Ya kan? Tujuannya itu nanti di akhirat. Makanya bagaimana orang yang baik itu fokusnya adalah kepada apa? Kepada kita itu nyusun, ngumpulin bekal yang banyak. Makanya orang-orang yang masuk kuburnya itu tanpa membawa bekal, kata Abu Bakar As-Siddiq,
itu apa? Faka'annama rakibal bahra bila safinah. Ibarat apa? Orang yang mengarungi apa? Laut tanpa perahu. Ya tenggelam, Bu. Ya, tenggelam. Atau ibu mengarungi laut tanpa bisa berenang. Bisa berenang pun ya, kalau lautnya laut lepas juga kadang-kadang capek. Ya. Mengapungnya juga susah. Makanya benar-benar orang yang baik itu tadi sudah saya sampaikan karakteristiknya, tetap ada salah, tetap ada dosa, tetap ada khilaf, tetapi percepatannya ingat, percepatannya minta maaf. Nah, itu cepat, semakin hari semakin cepat. Kemudian yang kedua adalah apa? Fokusnya adalah berbekal. Fokusnya adalah berbekal, 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 berbekal. Makanya ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab. Azzud dunya bil mal wa izzul akhirah bis salihil a'mal. Jadi coba, Bu, Pak, orang di dunia ini itu dimuliakan, dihormati karena apanya coba? Saya ingin nanya ini. Orang di dunia ini ya dimuliakan orang yang lain, dihormati orang lain karena apanya? Coba yang Ibu lihat. Lah, ini langsung nih Bu Erlin masuk pertama. Pangkat, jabatan, harta. Bu Nur Sobrina ilmu. Ini Bu Musyarafah akhlak. Karena F ditutupi. Nah ini rata-rata Bu, Pak, semua jawaban tergantung apa sudut pandang. Tetapi ingat, yang sering kali kita itu otomatis dengan singkat, ya, tanpa melihat terlalu lama, tanpa waktu yang terlalu panjang, kita itu gampang banget berhormat kepada seseorang yang apa? Yang kaya raya, yang punya jabatan istimewa, harta dan pangkat. Makanya tadi Umar ibnu Khattab menyampaikan izzud dunya bin mal. Kemuliaan dunia itu dengan apa? Dengan harta. Ya kan? Dengan harta. Makanya dakwah dengan harta ini kalau kita diberikan titipan sama Allah, materi yang istimewa itu mungkin terlihat lebih simpel. Prosesnya nggak terlalu panjang. Yuk kamu sholat nih buat makan. Itu ngawalinya lebih enak. Tetapi belum tentu orang yang dititipin sama Allah harta, yang dititipin sama Allah itu kebercukupan materi itu mudah untuk apa? Menyedekahkan harta itu. Tapi mau tidak mau, Umar bin Khattab menyampaikan, izzud dunya bil mal. Makanya orang itu kadang-kadang apa? Ya kan? Kenapa sih? Ini sudah tak bilangin bener, tapi malah menghina. Udah tak bilangin bener, malah menuduh-nuduh yang enggak. Sudah saya bilangin bener, enggak berubah-ubah. Karena apa? Bahasa kaum, ya kan? Kalau kok enggak usah bahasa kaum, bahasa ibu-ibu aja lah, Bu. Ibu kalau langsung dikasih uang sama bapak kan minimal senyum kan, Bu? Daripada dikasih ceramah, betul nggak ini, Bu? Atau jadi berbeda atau beda-beda ibu-ibu. Kalau dikasih bapak uang malah manyun itu. Udahlah suamiku, nggak usah dikasih kayak gini lah. Saya takut nanti jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mending dikasih nasihat. Atau seperti itu semua. Saya nggak tahu ini. Rata-rata kita seperti itu, ya kan? Saya pun ketika ke ATM saldonya lumayan, Bu, itu juga senyum-senyum sendiri. Ya Allah. Bahkan kalau ada transferan tapi saya belum ada pemberitahuan, ini dari mana ini, ya, dari mana ini. Saya pernah diundang di salah satu acara gitu ya, karena seminarnya ini mulai kesepakatan akadnya seperti ini gitu. Tetapi pas lihat notif itu transferan kok lebih ya daripada yang dijanjikan, ya kan? Saya udah seneng aja itu. Tapi saya lupa ternyata memang transfernya ke saya dan ada bagian yang harus ditransfer lagi ke yang hubungi saya. Itu namanya manusia. Tetapi ingat, Bu, uang sebanyak apapun di dunia ini tidak akan
berpengaruh kemuliaannya di akhirat nanti ketika kita tidak punya apa? Amal saleh. Makanya izul akhirah bisolihil a'mal. Yang namanya kemuliaan akhirat itu hanya diraih dengan amal soleh. Makanya Bu, loh tadi udah tak sampein 3 nih, ya kan? Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Al-imanu billah wa naf'ulil muslimin. Itu tandai 1. Ya kan? Jadi tidak ada yang bisa menandingi keutamaan 2 hal. Beriman kepada Allah dan bermanfaat kepada sesama. Makanya khairun nas anfa'hum linnas. Itu 1. Kedua tadi, ya kan? Man dakhalal qabra bila zatin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Siapa yang masuk kuburan, ya kan, meninggal lah kayak gitu. Tidak ada bekal apapun, itu seperti apa? Mengarungi samudra, mengarungi laut tanpa kapal. Makanya kata kuncinya tadi apa? Harus berbekal orang baik itu. Dan ini senada dengan apa? Kenapa kita disuruh berbekal? Disuruh berbekal karena mau tidak mau nanti enaknya kita, ya kan, di kehidupan kekal kita itu hanya dengan solihul a'mal. Makanya Bu, mumpung di 10 hari Dzulhijjah ini, yuk kita sih memang tahun ini enggak berhaji Bu, ya. Makanya masih santai-santai nih di rumah. Ada di Solo, saya ada di Sidoarjo, ya, Kang Waldi di Jakarta mungkin, ya kan, karena nggak ada apa namanya kotanya, saya belum tahu. Ada yang dari Bekasi, ada dari Medan, ada yang dari Aceh, ada yang dari Tangsel, ya kan. Tetapi ingat, kita bisa dapat nilai-nilai apa atau value-value dari haji tersebut. Makanya Bu, pokoknya bayangkan kita itu lagi apa? Idul Kurban. Lagi apa? Id itu adalah apa? Kembali. Kurban itu adalah dari kata koroba ya korobu. Kalau kurban pakai superlatif kurban. Orang yang apa? Terkumpul kebaikannya. Coba Ibu sama Bapak, kalau orang habis umroh, orang habis haji, itu didoakan apa? Semoga hajinya atau umrohnya apa? Oke, saya mau nanya dulu. Semoga haji dan umrohnya apa Bu? Mabrur, siap. Oke, ya kan? Mabrur. Pertanyaan saya selanjutnya, apa arti mabrur Bu? Pak, ini kadang-kadang ada makbur juga ini ya. Ada makbur ini. Makbur, ada mabrur, ada makbur ini. Jangan-jangan ada mabur nanti. Yang di Jawa nanti mabur ini. Ya, mabur karena apa? Pakai pesawat ini. Nah, ini masuk sekali ini ya. Ada yang sudah jawab. Nah, mabrur itu Bu, ini jawabannya udah bener nih. Itu dari kata birrun, ya, baik. Orang yang melekat kebaikannya, ya ini good people, ya. Orang-orang yang selalu baiknya ini melekat kepada orang tersebut disebut mabrur. Ya. Tapi rata-rata orang-orang mengatakan mabrur itu makbul. Semoga hajinya mabrur. Tapi diartikan apa? Semoga hajinya diterima. Tetapi ingat, kalau orang sudah baik, bahkan apa? Terkumpul kebaikannya banyak, ya kan? Setelah pulang dari Mekah dan Madinah itu, kebaikannya juga bertambah, ya, disebut mabrur. Itu indikasi bahwa haji dan umrohnya adalah makbul, diterima. Nah, makanya ini benar-benar apa? Moga-moga kita semua Bu di bulan Dzulhijjah ini kalau nggak bisa haji bisa apa? Korban. Kalau nggak bisa korban, jangan korban perasaan. Ya, jangan korban perasaan. Atau ngungkit tuh, ngungkit. Saya itu udah 10 tahun berturut-turut, cuman libur ini aja ya Allah. Karena nggak tahu kenapa ya Allah, di bulan Dzulqa'dah itu tidak ada orang yang walimah, tidak ada orang yang sunatan. Tapi ini sudah mulai 1 Dzulhijjah, undangan kemana-mana. Saya harus membagi-bagi dan lain sebagainya.
Kan Bapak Ibu kerasa kan di bulan ini sudah mulai banyak undangan, Bu, Pak. Halo, assalamualaikum. Lah, Pak Komar sudah mengangguk-ngangguk itu. Ini siap-siap aja. Tapi kalau di bulan Dzulqa'dah sepi. Nah, ini bahkan Bu Erlin tangsel tiap minggu. Selamat Bu, ya kan? Ya kan? Makanya ini benar-benar di bulan ini, di awal bulan ini terutama, yuk kita benar-benar kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi baik. Dan nanti Bu, Pak, puncaknya nanti di 10 Dzulhijjah, ya kan? Dan ini nggak usah debatin wukuf hari Sabtu. Nah, kita itu beda, ya kan? Beda yang di Indonesia, di sono, ya kan? Waktunya juga berbeda-beda. Nanti yang paling enak itu nurut pemerintah saja, ya kan? Tapi rata-rata kalau di kalender itu kan Idul Adha kita itu tanggal 17. Ya kan, tanggal 17. Tapi kalau Idul Adha nggak seseru ketika Idul Fitri ya. Kalau Idul Fitri itu wah, banyak yang berpikir pengen puasa yang paling lambat, hari raya yang paling cepat. Ya, biar enak ini ya. Nggak tahu ini masuk kepada mazhab apa ini. Makanya ibu-ibu ya, yuk mulai sekarang kita tingkatkan entah itu tilawah. Bahkan tadi ketika kita sudah bahas seperti ini kita review lagi, syukur-syukur ada recordnya, kita simak lagi dan lain sebagainya. Yes ya, makanya saya tadi nggak berani Bu menjelaskan tentang umat dan wasatun. Luas banget, luasnya minta ampun. Ya, luasnya minta ampun. Makanya saya cuma nanya good people. Tadi kita sudah dua ya. Satu, kecepatan untuk ingat sama Allah, kecepatan untuk sadar, ya kan, minta ampun sama Allah, dan yang kedua adalah berbekal. Karena semakin kita itu rajin, ya kan, minta maaf ketika salah, kemudian sadar bahwa fokusnya adalah berbekal, sebenarnya tidak ada waktu untuk lihai-lihai, tidak ada waktu untuk bersantai-santai ria, ya. Puasa belakangan, lebarannya pengen dulu, ya. Ini ternyata langsung ditulis ini ya. Saya nggak ikut-ikut ya. Dan nanti Bu, pesan saya sebelum ke poin yang selanjutnya, seperti yang saya sampaikan kemarin, pokoknya kita fokus 645, agar 15 menit kita optimalkan buat tanya jawab. Ya kan? Ingat-ingat, nanti tanggal 9 Dzulhijjah ada apa Bu? Puasa apa Bu? Puasa Arafah, ya kan? Kalau di sana wukuf, ya kan, ini di sini puasa Arafah. Walaupun belum tentu pas di sana wukuf, kita di sini jatuh di 9 Dzulhijjah, belum tentu. Ya kan? Pokoknya puasa Arafah itu di 9 Dzulhijjah. Ya kan, karena yang bisa wukuf itu hanya orang-orang yang berhaji. Yes ya, saya nggak mau debat soal ini. Nanti malah jadi unproduktif. Intinya kembali kepada diri kita masing-masing. Tetapi yang saya mau sampaikan, jangan sampai di tanggal 9 Dzulhijjah nanti hanya menahan lapar dan dahaga. Ini harus saya ingatkan kepada diri saya sendiri khususnya, walaupun sudah banyak yang mengingatkan. Tetapi apa? Kita coba, ya kan, lakukan seperti orang-orang yang sedang apa? Sedang wukuf di Arafah. Wukuf itu kira-kira ngapain sih Pak, Bu? Yang sudah berhaji kan gampang nih jawabnya. Tapi kalau saya ini yang belum pernah haji ya, cuman lihat pas umroh itu padang Arafahnya, itu kan cuman bisa melihat di televisi. Iya kan? Wukuf itu ngapain coba? Wukuf itu ngapain? Karena sampai-sampai disebut al-hajju Arafah. Haji itu ya intinya Arafah. Zikir, berdoa, mendengar khutbah, terus apa lagi Bu? Zikir lagi. Ada lagi apa? Yo, berdoa, berzikir, terus beramal, terus lagi mohon ampun kepada Allah, apalagi muhasabah. Lah pertanyaan saya, kalau nggak zikir, kalau nggak muhasabah, kalau nggak beramal, kalau nggak bertobat, kalau nggak mohon ampun sama Allah, apalagi mendengarkan khutbah, kira-kira itu wukufnya masih diterima nggak? Atau hajinya sah atau enggak? Baca Quran malah ini ditambah lagi nih. Coba.
Sampai saya jawab, Bu, Pak, inti dari wukuf itu adalah sebenarnya absen. Absen di mana? Absen di padang Arafah. Bagi yang sehat, dia apa? Ya sudah, benar-benar bagaimana bermuhasabah. Ya Allah, aku ini kepengen masuk surga, tapi masih sering bentak-bentak suami saya. Iya, orangnya datang, nggak tahu, kayaknya nggak datang. Ya Allah, saya tuh kepengen banget jadi hambanya Kanjeng Nabi Muhammad, jadi hambanya Allah yang baik, ya, jadi hamba engkau yang baik, tapi masih sering bentak-bentak istri. Ya Allah, saya tuh kepengen jadi ini, jadi itu, pengen jadi orang tua yang baik, tapi masih sering apa, ngomel, bentak, ya, kan, nyeramai anak dan lain sebagainya. Itulah muhasabah itu fungsinya kayak gitu. Itu kalau itu dilakukan lebih baik. Tetapi haji itu tetap sah manakala apa? Ada orang sakit ditandu menuju Arafah. Ibaratnya cuma bilang, ya Allah hamba hadir. Absen. Titik kuncinya di situ. Makanya bagi kita yang di Indonesia yang sehat walafiat, syukur-syukur iktikaf di tanggal 9 itu. Atau iktikaf semampu kita, sejam 2 jam, ya kan, di masjid terdekat. Saya kalau di perumahan ini ke masjid tinggal 3 langkah aja, Bu, plek 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 nyampe. Tapi kadang-kadang juga, kadang-kadang kaki ini, sorry, bukan 3 langkah nih, ya 10 lah, 7 sampai 10. Itu tapi kadang-kadang kaki jadi berat. Ya, kaki jadi berat. Makanya memang kita itu perlu menyengaja untuk menjeda kehidupan kita, ya kan, menjeda kehidupan. Agar kita apa? Makin tahu terkait diri kita dan makin paham siapa penguasa diri kita. Bapak, Ibu, makanya nih ciri yang ketiga good people adalah orang-orang yang selain tadi apa? Sadar apa? Percepatan minta maafnya tinggi, kedua adalah berbekal, yang ketiga apa? Kesungguhannya itu terkait akhirat. Nah, seperti tadi sudah tak sebut coba. Sudah Abu Bakar, kemudian Umar, sekarang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menyampaikan hammud dunya dzulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Bu, Pak, rasakan coba kalimat dari Utsman bin Affan ini. Siapapun orang yang terlalu sungguh-sungguh, yang terlalu fokusnya kepada urusan dunia, hammud dunya, itu mesti apa? Mesti ini yang dirasakan adalah apa? Dzulmatun fil qalbi. Yang dirasakan adalah apa? Kayak hati ini gelisah aja. Ada racun, ada toksiknya, ada kegelapan. Karena apa? Nggak ada ujungnya, Pak. Setelah tercapai ini, Bu, setelah tercapai ini, Pak, pengen yang ini lagi, pengen yang itu lagi. Wes toh, siapapun yang kesungguhannya, yang himmahnya, yang perhatiannya itu lebih kepada dunia, itu mesti apa? Dzulmatun fil qalbi. Hatinya itu kayak tenangnya susah. Ini iya atau iya ini? Iya atau yes? Iya atau no ini? Kalau nggak percaya. Apalagi kita itu sering pagi, siang, malam, dunia yang kutuju. Saya masih ingat tuh nasid yang saya dengar dulu pas ketika kuliah atau paling saya. Pagi, siang, malam, dunia yang kutuju. Saat ku rapuh, baru ku sadar. Ya kan? Tapi saat rapuh, Bapak Ibu, itu baru sadar bahwa Allah itu adalah segalanya. Nah, makanya muhasabah ini, di bulan Dzulhijjah ini, kita itu kalau sadar Allah itu segalanya, Allah itu yang istimewa, nah kita itu sadar kelakuan kita itu kayak apa, ya kan? Ini Pak Gufron ini juga menyampaikan apa? Kemerungsung, ya kan? Jadinya seperti itu. Bahkan ada kalau sholatnya di rumah gimana jih? Ya memang sholatnya akhwat memang baiknya di rumah Bu Septi, ya kan? Bisa kita untuk apa? Tetap melakukan amalan-amalan yang ditambah, ziyadahnya ada, ditambahnya lebihnya dilebihkan. Tetapi coba rasakan, wahamul akhirah nurun
fil qalbi. Siapapun yang kesungguhannya, perhatiannya, pikirannya, fokusnya hanya kepada urusan akhirat tanpa melupakan dunia, di dalam hatinya itu kayaknya orang melihat susah. Orang melihat melas banget sih orang ini makan cuman tempe aja, tahu. Melas banget sih orang ini dari dulu cuman naiknya Supra E aja, nggak ganti-ganti. Tetapi apa? Kita merasakan apa? Kebahagiaan yang luar biasa. Makanya coba Bapak Ibu kan sering kan di kota-kota besar itu atau di kotanya sendiri melihat apa? Ada orang tua mungkin pengemis itu guyonan di pinggir jalan, sudah tua. Bahkan kita pun yang mungkin masih muda ini, mungkin kalau saya masih muda beneran, moga-moga ya, itu melihat orang yang sudah sepuh tapi bermesraan itu, ya Allah, kok bisa ya? Kok bisa? Kalau saya muji istri saya karena masih dandan, karena masih cantik, karena masih muda. Coba kalau yang sudah sepuh-sepuh ini, yang sudah punya anak cucu, yang punya cucu, itu apanya coba? Kalau nggak disusupkan cinta sama Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Tingkatannya bukan lagi mawaddah tapi rahmah. Ibu-ibu yang muda bilang, papa baik deh, karena masih ngasih uang. Coba nggak ngasih uang, alah, susah ngomong baik. Ya kan, susah Bu. Suruh istiqomah ngaji nggak ada uangnya, susah juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kok terlalu radikal saya. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf. Ya. Saya pun kalau Bu, akhir bulan itu nggak ada uang, insya Allah tenang lah Bu. Tapi yang nggak tenang istri saya Bu. Itulah yang menjadikan saya nggak tenang. Ya Allah, semoga Allah memaafkan istri saya dan mengampuni saya. Wes, ini sudah 45 belum? Masih lama. Masih 11 menit. Makanya kita berdoa kepada Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Kita harus doakan itu. Ya Allah, janganlah Engkau ya Allah jadikan dunia ini perhatian utama kami dan pengetahuan tertinggi kami. Ingat, perhatian kami dan pengetahuan tertinggi kami. Jadi jangan dunia terus. Ya. Saya lupa judul lagunya tadi apa, Bu. Yang penting tadi loh, saya paling ke ke apa ya, ke tabuk bener yang tadi, pagi siang malam dunia yang ku tuju itu. Coba kan kita ngomongnya apa, Allah 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 Allah, Quranic vibes di pagi hari, tapi tetap saja dunia go mau dari Sabang sampai Merauke ya, yang di Solo sama saja ya kan, saya maksudnya ya. Makanya Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan apa? Untuk Yosi ya Allah, untuk Mas Waldi, untuk Pak Komar, untuk Bu Nuresti, untuk Bu Harum, Bu Heni, Bu siapa lagi, Bu Ruli yang sangat ceria, Masya Allah ya. Dari mana ini Bu Ruli kotanya ya? Siapa tahu nanti ya bisa silaturahim, Bu Dwi, dan semuanya yang di sini apa? Dunia ini sebagai perhatian dan apa? Pengetahuan tertinggi kami. Ya, makanya doanya di-share. Ini doanya di doa khatmil Quran, Bu. Di tiap mushaf ada. Jadi terusan Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana ima. Itu di belakangnya mesti ada. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Dan sesekali Bu coba yang bacain suami doanya itu, ibu yang ngaminkan, serius. Tetesan air mata akan syahdu sekali. Coba jangan cuman ketawa ketiwi, praktek langsung, Pak. Aku nggak minta rantang, aku nggak minta skincare, aku minta cuman apa? Bacakan doa khatmil Quran di hadapanku sebagai hadiah anniversary pernikahan kita yang ke-35. Luar biasa itu. Kalau ibu-ibu sudah kayak gitu, Indonesia maju, Bu. Indonesia akan istimewa. Pemimpinnya semuanya akan adil. Tapi kalau ibu-ibu masih ya Allah zakat mall, ya kan, zakat mall wa zakat mall, ya Masya Allah, ini luar biasa. Ya, makanya kita harus paham betul, ya kan. Man kana fi talabil ilmi
kanatil jannah fi talabi. Kita harus paham betul bahwa kita bertemu di Quranic Vibe seperti ini, ya kan, mencari ilmu ini, itu kita itu apa? Kita itu sebenarnya tidak hanya hakikatnya mencari ilmu, tetapi apa? Kita juga lagi mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, dia berarti juga sungguh-sungguh apa? Mencari surga. Ini nggak main-main. Makanya siapapun yang di sini terlibat, ya, admin, terus teknis Zoom, master seremoni, Kang Waldi, semuanya Bapak Ibu yang Masya Allah open camp maupun yang nggak open camp, yang terlibat semuanya apa? Moga-moga dinilai sama Allah sungguh-sungguh untuk menuju apa? Surganya Allah SWT. Terus ya, saya ingetin lagi. 1, kecepatannya balik kepada Allah. 2, fokus berbekal. 3, apa? 3, benar-benar kita apa tadi yang ketiga? Saya sampai lupa Bapak Ibu. 1, cepat. 2, berbekal. 3 apa? Ya, kemuliaannya dengan apa? Sholihul amal tadi. Dengan beramal soleh. Yes, ya. Jadinya di situ dibungkus dulu, dan dibungkus dulu. Dan terakhir saya akan sampaikan Bapak Ibu, ya kan? Ya. 3 hal yang sangat penting untuk mengakhiri apa namanya? Pertemuan kita, dan nanti kita lanjut tanya jawab di 6 menit terakhir. Dan silakan dipersiapkan pertanyaannya, mau tanya apa saja ya, ini boleh ya, saya jawab hanya yang bisa-bisa saja. Kalau saya nggak bisa, ya tentunya Kang Waldi yang menghisap nanti ya. Ya, kalau nggak bisa lagi ya PR untuk Ustadz Muslim, karena namanya juga rumah Muslim, ya kan? Yang paling bertanggung jawab adalah Ustadz Muslim Al-Fatih. Ya, santrinya Yosi ini hanya tugas ya, hanya tambahan aja. Makanya Bu, yang ini harus diingat, ya. Tetapi apa? Good people itu adalah orang-orang yang terus benar-benar tetap bikin dosa, tetapi ingatnya baliknya kepada Allah makin cepat. Orang-orang yang good people itu adalah orang-orang yang sadar, ya kan? Di dunia ini hanya fokusnya apa? Berbekal. Dan orang-orang yang good people itu ya sadar yang paling penting di dunia ini itu adalah sholihul amal, ya kan, amal yang soleh. Ya. Nah, dan di akhir ini, yuk Bu, kalau tadi Abu Bakar sudah, kemudian Umar sudah, Utsman sudah, sekarang yang belum siapa? Khulafaur Rasyidin, ya kan? Yang belum saya sebut siapa? Abu Bakar sudah, Utsman sudah, Umar sudah, kurang siapa Bu? Ya Allah, Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya Yosi ini nggak sedang ngisi materi Bu, cuman sedang ya copy paste aja ya. Saya selalu bilang, kata guru saya, kata Umar, kalau kata Yosi ini apa, jangan percaya Bu. Lu saya sama diri sendiri aja nggak percaya, buru-buru istri saya tambah nggak percaya lagi istri saya ke saya, ya kan? Saya sama diri saya nggak. Makanya yang jelas-jelas ini sudah, ya kan? Makanya bagi kita rugi ketika punya leluhur mulia sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, sekelas Utsman, sekelas Ali, hidup kita hanya digunakan untuk apa? Mencari makan. Atau hidup cuman sekedar hidup. Kerja sekedar kerja, ya kan? Makanya harus ada benar-benar apa? Yang kita rasakan. Harus ada apa? Yang kita benar-benar maknai di dalam setiap kehidupan itu. Makanya ingat-ingat, Bu, 3 sikap sempurna untuk jadi apa? Ikhtiar kita. Kalau tadi kan cuman cirinya. Ini how to-nya. Ini apa? Caranya bagaimana untuk jadi good people. Yang insya Allah masuk di dalam ummat dan wasaton. Yang juga diartikan di ayat yang lain. Khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Dan hatta akhiril ayat itu. Ya. Ini pertama adalah
tiga sikap good people itu, tiga sikap manusia. Bahkan di sini tidak disampaikan hanya baik, tapi sempurna. Istimewa ini ya. Pertama adalah kun indallah khairan nas. Jadilah manusia yang paling baik hanya di mata Allah saja. Makanya siapapun yang pengen jadi baik, ya kan, dari perspektif pandangan pasangannya, anaknya, mertuanya, agak saya slow motion, mertuanya, karena ini berat, ya kan, dan orang tuanya dan orang-orang terdekatnya itu termasuk apa? Cita-cita yang sulit tercapai. Makanya satu ikhtiar pertama untuk jadi good people adalah udah Bu, jadilah manusia yang terbaik cukup di pandangan Allah saja. Allah bilang seperti apa, Allah mengarahkan seperti apa, lakukan. Ya kan? Tetapi terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sih yang sering minta simpelnya, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, kasih dong kemampuan buat Yosi untuk mencintaimu. Karena mencintai Allah tanpa dititipi kekuatan sama susah. Dan ya Allah, izinin Yosi mencintai orang-orang yang mencintaimu. Waduh, Butias ini suruh saya nulis, ini repot nih ya. Jari saya. Nanti dicari aja Bu, di Mbah Google. Ya, atau Kang Waldi atau yang ibu-ibu lain. Ya, silahkan search. Ya, tinggal ketik tadi. Pakai voice kalau Allahumma inni as'aluka hubbak, keluar itu. Ya kan, rawahu Google wal YouTube. Radhiyallahu anhuma ajmain. Ya kan? Masuk lagi. Kemudian wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, dan jadikan hamba ini ya Allah orang-orang yang mencintai amalan yang bisa makin mencintai ini. Ya kan? Makanya ibu, bapak kalau cinta sama Allah harusnya juga apa? Mencintai ini bulan Dzulhijjah ini. Ini momentum ini. Bayangin 10 harinya cuma ada di Ramadan, Dzulhijjah dan Muharram. Kenapa ada di Dzulhijjah? Karena ada Arafah. Kenapa ada di Muharram? Karena ada Asyura. Kenapa ada di Ramadan? Karena ada apa? Ada apa? Quran turun, ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar, ya kan? Yes ya, jadinya seperti itu. Dan yang kedua, ya sudah 45 nih, malah offset saya. Ya, yang kedua adalah apa? Kun inda nafsi syarran nas. Dan jadilah manusia paling buruk. Ya, manusia yang paling buruk itu untuk pandangan diri sendiri, untuk diri sendiri, untuk dirimu sendiri. Jadi kita apa? Harus merasa yang paling buruk di antara yang lain. Agar apa Bu? Pak, ini istimewa nih. Kita itu kadang-kadang sempet-sempetnya menghisap kesalahan orang lain. Sempet-sempetnya ngomongin dosa orang lain. Pada dosa kita sendiri aja belum kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Good people itu adalah sibuk mengistighfari dosa diri sendiri daripada sibuk ngurusi kesalahan dan khilafnya orang lain. Dan sibuk mikirin kesalahan saya sebagai suami daripada mikirin kesalahan istri saya, Bu. Assalamualaikum. Kemudian ibu-ibu, saya agak kenceng ini, sibuk mikirin kesalahan ibu ke suami, bukan mikirin kesalahannya suami ke ibu. Assalamualaikum, halo, masih pada bangun ya? Hello. Ini kadang-kadang kalau pengajian itu langsung itu. Semuanya copy paste Bapak disampaikan. Kata Mas Yosi tadi menyebutkan seperti ini. Bapak itu jauh dari good people. Makanya saya ini sabarnya kurang sabar apa sih Mas? Ya Allah, Mas. Nah gitu. Mulai drama ya. Mulai drama-drama, nggak suka saya drama-drama itu ya. Hehehe. Ya. Dan pasar hehehe sudah mulai. Dan yang terakhir ya, terakhir. Ini susah loh Bu, susah loh ya, susah banget. Kita itu kadang-kadang ya salah diri sendiri aja kadang-kadang nggak sadar. Makanya sering nanya tuh
Nanti Bu Dwi, Bu Erlin, Bu Sabrina di seminggu terakhir, Pak, sebenarnya aku itu seperti apa sih? Dan harus bagaimana? Waduh, suami ditanya kayak gitu, senangnya bukan main. Karena Bu Ruli sudah senyum langsung. Kamu itu kurangnya ini. Dan harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Wah, langsung nyesel tuh Bu Ruli. Langsung, astagfirullah. Ini kalau nggak gara-gara Mas Yosi, gue nggak kayak gini. Tapi siapapun yang seperti itu ini, nih, yang paling mengerikan di dalam pernikahan itu apa? Mind reading. Kita itu selalu apa? Sok tahu terkait pasangan kita. Padahal aja kencan aja nggak pernah sok tahu sama pasangan. Kencan aja setahun sekali. Merasa udah kenal pasangan. Hello, 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 hello dan hello. Dan yang ketiga, terakhir, kun indan nasi rojulan minan nas. Ya kan? Jadilah biasa saja, ya kan, di hadapan orang lain. Terutama ini yang susah adalah Bu, ketika dapat nikmat, udah, kalaupun cerita biasa saja, nggak usah. Jeng, anakku itu loh, pinter banget, nggak pernah ngecewain aku mulai dari kecil sampai sekarang, nggak pernah ngecewain. Mana ada anak yang nggak pernah ngecewain ibunya dari kecil sampai sekarang? Wah, itu namanya cuman kisbol aja itu kalau saya. Dia tuh pinter banget, selalu ngirimi aku. Maka aku bangga. Nggak kayak anakmu, malah kayak gitu. Malah anaknya orang lain disalah-salahin. Ini ya Allah, drama sekali. Ya, Jogja sudah mulai keluar ya. Ini yang mana yang Klaten belum keluar. Makanya Bu, ini yang susah. Karena apa? Di setiap kenikmatan yang ibu dapat, yang bapak dapat, selalu ada hasad seseorang. Selalu ada iri dengki dari seseorang. Makanya biasa saja Bu. Kalau pakai tas baru biasa saja Bu ya. Kalau pakai apalagi yang baru Bu, biasa saja Bu. Ya apalagi pakai itu Bu, yang apa itu ya, yang ditaruh di apa itu, jilbab itu yang gondal-gandil itu, ya Allah. Tulisannya walaupun keren, tapi biasanya casingnya HP juga biasa saja Bu ya, biasa saja, jangan yang gemerlap ya. Masya Allah ya bros ya, Masya Allah, ini Bu Nunu Jambi sudah mulai ketawa. Ini kakak saya ternyata ya, luar biasa. Itu saja, mohon maaf kita tanya jawab, saya mohon maaf offset 5 menit dan langsung akan dipimpin oleh Master Ceremony pagi ini, Kang Waldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita dapat insight yang sangat banyak dan luar biasa. Prinsip-prinsip hidup ya. Kalau bahasanya anak-anak muda sekarang, life principle gitu ya. Prinsip-prinsip hidup kita sebagai seorang muslim dari guru kita. Dua poin penting tadi itu, izin bacakan, kunna indallahi khairun nas. Jadilah di sisi Allah itu sebaik manusia. Tapi kalau di sisi manusia, jadilah orang biasa. Mas. Keren banget, Lisat. Nanti Ana izin buat status ya, Lisat ya. Siap. Baik, Bapak Ibu semuanya, sepertinya sudah banyak wajah-wajah yang ingin bertanya. Terutama ini ada Bu Septi dari Madiun. Sudah raise hand dari sebelum dibuka kita ini jawab, Ustaz. Silakan Bu Septi, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Septi. Saya Ustaz Yosi, ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama, satu, ketika kondisi keuangan kita belum cukupi untuk ingin berkorban sih, Ustaz, cuman qadarullah, Allah takdirkan belum ada rezekinya, itu seperti apa, dan saya mungkin insya Allah hanya bisanya puasa sunnahnya ya Ustaz, itu seperti itu. Tapi kadang kalau perempuan itu kan pada saat hari itu terus qadarullah itu sedang datang bulan, itu gimana ya Ustaz? Nah, yang kedua, gimana cara kita menyikapi keluarga terdekat kita yang masih hubungannya kita sudah terutama saya sudah mulai belajar untuk bekerja, itu kadang ada cemoohan gini saya, tapi saya diem aja, saya cuma mendoakan kebaikan untuk dia,
itu seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bang Kakak yang Yusya Ahmad Takdimi, orang yang dimampukan sama Allah di bulan Dzulhijjah ini yang paling istimewa adalah berangkat haji. Bagi yang belum ke sana, itu korban. Dan ingat, korban ini menyembelih itu kan bahasa Arabnya dabah, ya kan? Tetapi menyembelih yang dabah ini kan hanya digunakan untuk menyembelih hewan-hewan yang disleding, Bu. Disleding ini ditengkurapkan, dijatuhkan. Berarti apa? Kalau enggak domba ya, kalau enggak kambing ya sapi. Tetapi yang kita hafal sama-sama, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar ini itu apa? Sebutan untuk kita nyembelih hewan yang nggak perlu disleding tapi bisa disembelih. Contohnya apa? Ya unta. Makanya kalau pengen sembelih kemudian diliput sama Republika sama Kompas itu nyembelih nyembelih unta, Bu. Serius itu di Indonesia jarang. Ini kok malah jawabannya kayak gini, ndak. Ini intermezzo dulu, kalem ya. Biar Bu Septianti ini bahagia, ya kan? Kayaknya terlalu banyak mikir nih ya. Dan tadi setrikanya sudah dicabut atau belum? Saya lihat tadi pas di awal Zoom nyetrika beliau ya. Ya, nah, tetapi orang-orang yang nggak bisa berhaji korban. Tapi kalau korban nggak bisa, minimal hari Sabtu kemarin tanggal 1 Dzulhijjah usahakan jangan potong kuku dulu, jangan potong rambut juga. Dan termasuk Bu, ini Pak, saya sampai ini ya, ini bukan bulu hidung, tapi ini rambut hidung. Kalau bulu berarti saya kambing, Bu. Ya kan, bulu itu adanya cuma di kambing. Masa bulu hidung ini rambut, ya. Itu jangan dicabuti ya, Masya Allah. Saya serius lihat Bu Ruli seneng banget saya. Bu Ruli doakan juniornya ini Bu Ruli, anaknya bahkan ini ya. Jadinya itu jangan dulu. Karena apa? Allah itu seringkali bantuin hambanya itu di last minute. Bahkan ini Yusi kan nanti Bu, korbannya itu bukan di perumahan, tetapi di daerah pelosok di Wonogiri. Itu banyak sekali desa-desa yang telepon saya. Akhirnya ini last minute ini banyak yang telepon saya, titip itu. Makanya siapa tahu kalau nanti dititipi di H-1 bahkan H- berapa jam. Bahkan ingat Bu Septianti nih, biar agak luas pokoknya. Korban itu 4 hari. Boleh tanggal 10, boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13. Tanggal 14 namanya tasyakuran, bukan korban. Ya kan? Walaupun sama-sama nyembelih kambing sama nyembelih sapi. Itu namanya tasyakuran, ngumpulin Quranic Fab yang ada di Karisdenan Madiun, menyembelih itu tasyakuran itu bukan disebut korban. Kemudian nggak ada lagi yang bertanya, saya boleh nggak cuman ayam atau ini nggak perlu ditanyain lagi ya. Korban itu sesuatu yang benar-benar berat sekali untuk diri kita. Nah minimal kalau ini nggak bisa nanti ternyata kok belum ditolong. Nah ikhtiarnya boleh dilakukan saya. Minimal Ibu Septianti Al-Madiuni Al-Jawa Timuri sering mikiri ya kan, Masya Allah, tak kasih yang terakhir itu jadi broker bagaimana daerah-daerah di sekitar Madiun yang mungkin tidak ada korban di situ bisa dapat korban. Karena apa? Wasilah kebaikan, wasilah korban itu juga akan dapat pahala berkorban. Itulah man dalla ala khairin falahu ajri kamitslu fa'ilih. Jadi ketika kita itu jadi wasilah kebaikan, itu kan kita mendapatkan pahala seperti yang melakukannya, ya kan? Itu Bu. Terus ya, yang kedua, kalau pengen puasa Arafah tadi kok datang bulan, ya udah Bu, ke warung aja makan, nggak usah puasa.
slow aja. Atau kalau pengen ini fikihnya keren banget deh. Kalau pengen dapat pahalanya orang puasa, ibu ngasih buka puasa. Simple itu. Itu udah jelas. Kalau nggak bisa kurma seteguk air. Kalau bisa seteguk air kurma. Kalau bisa lebih dari itu lebih baik. Wes ya Bu ya. Berarti ini ada semua. Jadi Allah itu wis adil pol. Ya. Istri saya kok pas nggak bisa puasa ya harus masak buat saya. Kalau dia nggak puasa malah mengin-mengini ngajak ke warung lah, ini namanya ngajak duel ini kan, ngajak emosi ini. Dan bagi saudaranya yang tadi ya, Bu, jangan dibiasain lagi untuk kasih gelar kepada seseorang. Ini masih hubud dunia, ini masih udah jangan langsung apa ya, ini masih jauh, ini masih dekat ya. Jangan seperti itu. Tetapi apa? Yo intinya belum sinkron gitu saja. Nah bagaimana ya itu udah benar tadi yang disampaikan adalah mendoakan, terus ngingetin. Dan ingetin pas momentum pas-pas Bu. Pas-pas Idul Fitri, Idul Adha, pas dia lagi utangnya numpuk itu pas gitu ya, pas disampaikan tuh. Ini saatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu Septianti, jadinya siap-siap untuk jadi broker kurban dan masak buka, apalagi di Madiun karena saya juga orang Magetan, itu biasanya kita punya kebiasaan juga tiap suro, tiap masjid itu ngadain buka bersama. Yes, itu insya Allah sambil rapat korban tipis-tipis biasanya. Ada teknis-teknis korban yang besok, ini, pokoknya ibu-ibu kalau korban tuh mesti, wah, istimewa, ribetnya. Makanya kemarin saya ngisi di PLN terkait Idul Korban itu, terkait teknis korban, pertanyaannya banyak sekali. Itu insya Allah, dan yang mau kerja silahkan berangkat kerja, selamat bekerja. Masya Allah, tabarakallah, begitu ya Bu Septiani Al-Mikiri. Itu gelar dari Ustadz aja. Dari Madiun, Masya Allah, semoga menjawab pertanyaan ya. Saya melihat ada masih banyak wajah-wajah yang ingin bertanya dan ingin terus lanjut belajar, tapi karena kita melihat waktu sepertinya sudah menunjukkan pukul 7 dan tadi juga sudah ada beberapa yang izin live untuk ikut untuk bekerja melanjutkan aktivitasnya. Jadi sepertinya kita akan lanjutkan kajian-kajiannya di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Bagi Bapak Ibu yang mau punya pertanyaan, silakan tetap stay di grup-grup Rumah Muslim dan insya Allah nanti ada beberapa info yang akan dibagikan di grup-grup Rumah Muslim. Salah satunya ingat nanti malam ada materi bersama gurunda kita Ustadz Muslim Al-Fatih. Terima kasih kami ucapkan kepada gurunda kami Ustadz Yosi. Yang beliau sekarang lagi di Surakarta. Banyak insight-insight bermanfaat, banyak status baru buat saya yang masih muda, dan juga buat Bapak Ibu yang barangkali juga bermanfaat bagi orang-orang yang lain ya. Ingat Bapak Ibu semuanya, nanti stay di grup Rumah Muslim untuk membaca beberapa informasi yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Rumah Muslim. Selebihnya, mohon untuk Ustadz Yasi memberikan penguatan Ustadz, untuk memberikan closing statement dari materi kita supaya bisa kita lebih menguatkan lagi apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Oh sepertinya Ustaz Yasi sudah keluar ya. Ternyata beliau juga sudah ada kegiatan yang lain. Juga gurunda kita sisi juga ada kegiatan. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Silakan nanti bisa ikuti lagi ya kajian-kajian berikutnya. Nanti bisa disiapkan pertanyaannya langsung nanti ketika masih ada waktu kita open Q&A bisa langsung ditanyakan saya seperti Bu Setiani tadi. Dan untuk informasi-informasi berikutnya silakan untuk dibaca di grup-grup Rumah Muslim ya, karena ada beberapa informasi penting dan barangkali bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk yang sudah turut hadir, yang sudah hadir utuh, sadar penuh untuk kajian kita pada pagi hari ini yang sudah
memperhatikan adab-adab, terutama yang sudah on cam. Ada Pak Komar dari Sidoarjo, Masya Allah, dengan duduk tegak. Ada Bu Heni dari Jember, ada Bu Harum yang sepertinya sambil bekerja ya. Dari Lampung, Masya Allah, Bu. Ada Bu Nur Mudrikah dari Tangsel, Bu Nuresti, Bu Erlin, Bu Tami, Bu Eviani dari Aceh. Masya Allah, saya istiqomah selalu. Sabrina, Bu Dewi Simianti dari Bandung, Bu Ruli. Wah, Masya Allah, banyak ternyata yang juga on cam. Ada Bu Tuti dari Bandung. Insya Allah, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah turut hadir, interaktif, dan juga memperhatikan adab-adabnya atas apa yang disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan juga menghasilkan keberkahan sehingga kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tadi saya buka dengan pantun, maka saya izin tutup juga dengan pantun. Ini pantunnya bagus banget nih untuk orang-orang yang akan berpisah. Dengar dengan baik, siapa tahu bisa dicontek. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur kita panjang, semoga Allah perkenankan untuk kita berjumpa lagi. Kita hitung mundur ya, Bapak Ibu semuanya. 5, 4, 3, Jazakumullah khair. Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta Terima kasih.